Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kepada Bapak Al-Mubarak selaku dosen pembimbing saya ingin meminta izin untuk menyampaikan presentasi seminar makalah pada hari ini yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Whey terhadap Self-Efikasi Peserta Didik pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit. Untuk latar belakang, pelajaran kimia masih dirasakan sulit oleh siswa, terutama mengenai pemahaman konsep seperti larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal ini terlihat dari ketuntasan nilai siswa saat mengikuti ujian pada materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Hanya 50% siswa yang tuntas. Selain itu, siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Mengacu pada penelitian Soraya, Rusmansah, dan Istiaji 2018. Kemudian, media pembelajaran online berbasis Whey juga dapat menjadi solusi berbagai permasalahan siswa di era digital saat ini. Kebiasaan siswa mengakses game online maupun situs-situs yang tidak mendidik lainnya dapat dialihkan ke pembelajaran dengan adanya media pembelajaran online berbasis Whey. Dengan demikian, berbagai dampak negatif perkembangan teknologi dan informasi dapat kita tanggulangi, mengacu pada penelitian Dwianto 2016. Selanjutnya, tingkat self-efikasi akademik siswa kelas 10 SMA Kesatrian 1 Semarang. Dari hasil studi pendahuluan, sebanyak 243 siswa diperoleh 67 siswa dengan kategori rendah, 49 siswa dengan kategori sedang, dan 127 siswa dengan kategori tinggi. Dengan kata lain bahwa di SMA Kesatrian 1 Semarang ditemukan siswa kelas 10 memiliki self-efikasi akademik yang rendah, mengacu pada penelitian Setiawan 2015. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana validitas media Whey terhadap self-efikasi peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan penilaian validator. Yang kedua, bagaimana tingkat kemenarikan media Whey terhadap self-efikasi peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan angket respon peserta didik dan respon guru. Dan yang terakhir, bagaimana keefektifan media Whey terhadap self-efikasi peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan tes hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui validitas media pembelajaran kimia berbasis Whey terhadap self-efikasi peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemenarikan media pembelajaran kimia berbasis Whey terhadap self-efikasi peserta didik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran kimia berbasis Whey terhadap self-efikasi peserta didik. Selanjutnya, bab 2, pengertian media pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi, mengacu pada penelitian Rashid, Aziz, dan Saleh 2016. Kemudian, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Untuk fungsi media pembelajaran itu terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, ada fungsi komunikatif, di mana media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan.
Yang kedua, fungsi motivasi, di mana pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi juga memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah belajar siswa. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Melalui penggunaan media pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi. Dan fungsi yang keempat itu ada fungsi penyamaan persepsi. Melalui pemanfaatan media pembelajaran diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, sehingga siswa memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disuguhkan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang kelima itu ada fungsi individualitas. Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda, mengacu pada penelitian ACNI 2018. Kemudian untuk manfaat media pembelajaran, yang pertama itu untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi, yaitu guru sebagai komunikator, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa sebagai komunikan, dan tujuan pembelajaran, mengacu pada penelitian ACNI 2018. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media grafis, seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster kartun, komik, dan lainnya. Kemudian, media 3 dimensi seperti model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan lain-lain. Kemudian, media model proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP, dan lainnya. Dan media yang terakhir yaitu penggunaan lingkungan sebagai media pengajarannya. Selanjutnya, pengertian media SWAY. SWAY merupakan alat presentasi berbasis internet dengan berbagai fitur-fitur sehingga ketika presentasi dijalankan dapat menggabungkan teks, gambar, video, dan suara. SWAY juga merupakan salah satu bentuk multimodal teks, di mana berkombinasikan gambar dan bentuk tertentu. SWAY termasuk kategori software, sehingga dapat digunakan untuk membuat sebuah produk, mengacu pada penelitian Fatmawati 2016. Berikut tampilan media SWAY. Kebetulan saat saya melaksanakan PPL 2 kemarin, saya menggunakan media SWAY sebagai bahan ajar, dan ini pada materi ikatan kimia. Selanjutnya, kelebihan media SWAY. Yang pertama, memiliki fitur desain yang sangat baik untuk mempermudah pengguna mengunggah berbagai konten seperti video dari YouTube, pics, tweet, dan isi multimedia lainnya. Yang kedua, dapat memilih konten seperti foto dan video yang disimpan di cloud karena SWAY terhubung dengan cloud. Yang ketiga, SWAY akan memformat ulang slide presentasi di saat presenter membuka melalui smartphone, laptop, atau PC. Yang terakhir, SWAY dilengkapi dengan aplikasi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan kolaborasi dengan pengguna lain dalam membuat proyek SWAY. Kemudian, pengertian self-efficacy. Kemampuan self-efficacy adalah kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Self-efficacy juga merupakan penentu yang mempengaruhi pilihan seseorang dalam upaya ketekunan dalam menghadapi kesulitan dan pola pikir serta reaksi emosional yang mereka alami. Mengacu pada penelitian Sahendra, Budiarto, dan Fuad 2018. Pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semua zat yang terlarut dalam air dapat dikelompokkan menjadi salah satu dari 2 golongan, yaitu zat elektrolit dan zat non-elektrolit.
Zat elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air maka akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk zat non-elektrolit merupakan suatu zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan ke dalam air. Mengacu pada penelitian Satrio 2016. Larutan elektrolit dan non-elektrolit selain dapat dibedakan berdasarkan kemampuan ionisasinya, larutan juga dapat dibedakan menggunakan alat uji elektrolit. Ketika praktikum, larutan elektrolit dan non-elektrolit guna untuk mengetahui perbedaan larutannya. Larutan elektrolit kuat memiliki ciri-ciri lampu yang dapat menyala terang. Terdapat gelembung gas pada larutannya seakan-akan terjadi reaksi pada larutan. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah memiliki ciri-ciri lampu yang dapat menyala redup. Kemudian ada sedikit gelembung. Pada larutan non-elektrolit tidak ada gelembung gas di larutannya atau tidak ada reaksi dan lampu juga tidak menyala. Mengacu pada penelitian Fitriani, Rahmawati, dan Yusmaniar 2019. Selanjutnya, hubungan pengembangan media berbasis Way terhadap penelitian R&D. Pada dasarnya, sumber belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal didasarkan pada penggunaan media pembelajaran yang mampu menarik minat dan respon positif peserta didik terhadap media yang akan dikembangkan. Proses pembuatan media Sway terintegrasi pada maraknya penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Pendidikan yang cenderung mengarah abad ke-21 berorientasi pada pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan peserta didik. Hal ini jelas menjadi daya tarik yang mampu menghasilkan media Sway menjadi valid, menarik, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Tolak ukur tersebut dapat dicapai dengan melakukan penelitian, research and development. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan yaitu model Dick and Carey. Ada 10 langkah tahapan model Dick and Carey. Apabila disederhanakan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan saja. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, pembuatan prototipe, yaitu langkah 2-7, yaitu melaksanakan analisis pembelajaran, mengenal tingkah laku masukan dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan khusus pembelajaran, menyeleksi dan mengembangkan bahan pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran, menyeleksi dan mengembangkan media ajar. Kemudian yang ketiga, uji coba atau penilaian produk pada langkah 8-10, yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi media pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Mengacu pada penelitian Rumainur 2016. Bab 3, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, yang pertama, pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Way terhadap sel aplikasi peserta didik terbilang unik dan mampu menarik perhatian dan minat belajar peserta didik. Hal ini diharapkan hasil validasi oleh ahli dengan kategori baik atau lebih. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Way terhadap sel aplikasi peserta didik menumbuhkan kesan awal positif dan tanggapan antara pendidik dengan peserta didik sangat bagus ketika dalam proses pembelajaran. Hal ini diharapkan tingkat kemenarikan memperoleh hasil dengan kategori baik atau lebih. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Way terhadap self-efikasi peserta didik juga meninjau hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media Way dengan soal-soal yang dibuat terintegritas dalam komponen self-efikasi. Hal ini diharapkan keefektifan memperoleh hasil dengan kategori baik atau lebih. Kemudian untuk saran, yang pertama, pengajuan yang penulis buat dalam seminar makalah ini dapat menjadikan bahan untuk skripsi bagi penulis di kemudian hari. Yang kedua, pengajuan penulisan ini sangat terdukung dari segi pembelajaran daring maupun tidak. Pendidik disarankan ke depannya setelah penelitian ini berlangsung dapat menggunakan media Way sebagai penunjang buku suplemen dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengajuan ini diharapkan mampu membawa keterbaharuan bagi prodi pendidikan kimia dalam hal penelitian dan pengembangan media Way. Yaitu tadi presentasi dari saya sebagai pemakalah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya kembalikan kepada moderator.